Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari delegasi tim C Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Kami membuat video ini bertujuan untuk mengikuti lomba akademi di Universitas Tadulako. Sebelum saya menyampaikan musik kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu perkenalkan saya Muhammad Zulfahmid, pembicara 1, dan rekan saya Made Dwi Edwin, pembicara 2. Baiklah, adapun musik kita pada pagi hari ini yaitu larangan anonimitas atau keawanamaan, penghilangan identitas asli seseorang di media sosial. Dewan juri yang saya hormati, kami selaku pemerintah sangat setuju larangan anonimitas atau penghilangan identitas seseorang di media sosial karena begitu banyak dampak negatif yang akan terjadi di media sosial yang dulunya media sosial sebagai media informasi untuk publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan anonimitas nomina atau kata benda atau hal tidak ada nama, atau bisa dijabarkan sebagai yang berarti tanpa nama, atau dalam bahasa Inggrisnya anonymous atau namelessness atau keawanamaan, biasanya mengacu kepada seseorang yang berarti bahwa identitas pribadi identitas pribadi orang tersebut tidak diketahui. Dewan juri yang saya hormati, akun anonim saat ini makin marak terjadi di Indonesia. Akun anonim yaitu sebuah akun penggunanya menyamarkan identitas asli dalam sosial media. Anonimitas berasal dari kata Yunani yang berarti tanpa nama. Berdasarkan riset yang dirilis lembaga We Are Social bekerja sama dengan Hotsuite, ditemukan bahwa lebih dari separuh populasi Indonesia terbilang aktif di media sosial. Hal ini jika dilihat dari jumlah penggunaan internetnya, maka bisa dibilang seluruh pengguna internet di Indonesia sudah mengakses media sosial. We Are Social mengatakan 132 juta pengguna internet, 130 juta lainnya aktif di media sosial dengan penetrasi 49%. Platform media sosial yang paling digandrungi oleh orang Indonesia yaitu YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, BBM, Twitter, FB Messenger, serta WeChat. Salah satu fenomena yang muncul sering merasakan dari besarnya jumlah pengguna medsos ini adalah kolom komentar. Media sosial berubah fungsi sebagai wilayah pertarungan umpatan, caci maki hingga ancaman kekerasan. Apa yang membuatnya demikian? Dewan juri yang saya hormati, Art Marksman, seseorang profesor psikolog dari University of Texas, menyebut bahwa semakin kesini kolom komentar cenderung luar biasa agresif tanpa bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Berdasarkan analisisnya, Marksman juga menyebut ada 4 faktor mengapa orang Indonesia menghabiskan waktu untuk berkelahi di dunia maya atau media sosial. 1. Orang dapat menyamakan identitasnya menjadi anonim di internet sehingga mereka bisa mengelak dari tanggung jawab akibat kemarahan mereka. 2. Mereka berada jauh dari target yang menjadi sosok kemarahan. 3. Lebih mudah bersikap jahat dalam menulis daripada berbicara. Selanjutnya keempat, karena kolom komentar tidak terjadi secara real time, orang bisa bermonolog dalam sudut pandang yang ekstrim. Anonimitas dalam media sosial. Konikova mengamati perihal kekhawatiran para psikolog klasik terhadap komunikasi non tatap muka yang dimediasi teknologi lawas seperti surat dan telepon hingga yang kekinian seperti internet dan media sosial. Konikova menyoroti bagaimana anonimitas turut menjadi faktor pemicu agresivitas seseorang dalam berkomentar. Yang menyinggung sejumlah penelitian yang mengungkap bagaimana anonimitas membuat orang melepas beban moral sehingga ia bisa lebih terbuka sekaligus berani dalam berpendapat atau di dalam kolom-kolom komentar. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjut konsekuensinya warganet lain merasa berhak untuk menimpalinya juga dengan lebih agresif, sebab komentar balasan juga sama-sama lebih agresif di dunia medsos mengistilahkan dengan kondisi tigriat atau terpicu. Seperti contoh kasus kampanye, tentu fenomena netizen galak dan agresif dia semakin mengemuka di tengah sedang berlangsungnya proses kampanye pemilu pada tahun 2019 kemarin. Begitu banyak informasi hadir dari media arus utama juga media abal-abal. Selalu ramai dikunjungi komentar netizen karena perbedaan pendapat dari kedua kubu dalam menimbulkan cacian di kolom komentar media sosial. Dalam banyak kasus bisa dengan mudah dijumpai akun-akun palsu, akun bodong yang khusus dibuat oleh pemiliknya guna bebas berkomentar, menyebar ancaman kebohongan serta merasa aman karena dilindungi identitasnya. Dewan juri yang saya hormati, karena hal ini berdampak timbulnya perkelahian ujaran kebencian dari pihak pengguna sosial akibat perbedaan pendapat dengan alasan identitasnya.
tidak ketahui oleh pihak lain sehingga tidak mampu diketahui, serta lainnya adalah merusak etika kesopanan dalam menggunakan media sosial antar warganet yang dulunya Indonesia dikenal dengan orang-orang yang ramah, sopan santun, serta mengurangi fungsi dari media sosial kini menjadi ujaran kebencian, penyebaran hoaks, meningkatnya akibat anonimitas. Dewan juri yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari pemerintah melarang keras dengan adanya anonimitas dalam penggunaan media sosial karena berdampak negatif dalam hal tertera pada Undang-Undang Perlindungan Hukum bagi masyarakat, yaitu nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Undang-Undang ITE pasal 28 Undang-Undang ITE berbunyi Pasal 28 Undang-Undang ITE berbunyi ayat 1, setiap orang dengan sengaja tanpa haknya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja tanpa menyebarkan informasi ditujukan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengertian orang dalam pasal-pasal terdapat penjelasan 1 angka 21, yakni orang perseorangan baik warga Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Lebih lanjut, pelindungan hukum bagi masyarakat terhadap berita bohong diatur pasal 40 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, itulah musik kita pada pagi hari ini. Kita dari tim C, Delegasi Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.